Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Frederick dari kelas 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang unsur nikel. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sejarah unsur. Yang kedua, sifat dan karakteristik unsur. Yang ketiga, produksi unsur. Yang keempat, senyawa unsur dan pembuatannya. Yang kelima, manfaatnya. Dan yang keenam, dampak penggunaan unsur dan senyawanya. Penjelasan yang pertama yaitu sejarah unsur. Penggunaan nikel sudah kuno dan dapat ditelusuri kembali sejauh 3500 sebelum Masehi. Perunggu dari tempat yang sekarang Suriah memiliki kandungan nikel hingga 2%. Lebih jauh, ada manuskrip Cina yang menyatakan bahwa tembaga putih yaitu Baitung digunakan di timur antara tahun 1700 dan 1400 sebelum Masehi. Namun, karena biji nikel mudah disalahartikan sebagai biji perak, pemahaman tentang logam ini dan penggunaannya sudah ada sejak zaman yang lebih kontemporer. Penjelasan yang kedua yaitu sifat dan karakteristik unsur. Sifat fisika. Nomor atom 28, massa atom 58,71 gram per mol. Elektronegativitas menurut Pauling 1,8. Kepadatan 8,9 gram per cm pada 20 derajat Celcius. Titik lebur 1453 derajat Celcius. Titik didih 2913 derajat Celcius. Radius van der Waals 0,124 nm. Radius ionik 0,069 nm plus 2 0,06 nm plus 3. Isotop 10. Energi ionisasi pertama 735 kJ per mol. Energi ionisasi kedua 1753 kJ per mol. Energi ionisasi ketiga 3387 kJ per mol. Potensial standar min 0,25 V. Sifat kimia. Nikel merupakan logam keras, ulet, bisa ditempa, dan berwarna putih keperakan. Nikel merupakan konduktor panas dan listrik yang cukup baik. Senyawa nikel umumnya bersifat bivalen, meskipun terdapat pula tingkat valensinya lain. Unsur ini juga membentuk sejumlah senyawa kompleks. Sebagian besar senyawa nikel berwarna biru atau hijau. Nikel larut perlahan dalam asam encer, namun seperti besi menjadi pasif ketika dipaparkan dengan asam nitrat. Kebanyakan nikel di bumi tidak dapat diakses karena berada dalam inti bumi cair. Nikel diketahui menyumbang 10% komposisi inti bumi. Jumlah total nikel yang terlarut dalam laut berada pada kisaran 8 miliar ton. Bahan organik memiliki kemampuan menyerap logam ini, sehingga menjelaskan mengapa batu bara dan minyak bumi memiliki kandungan nikel cukup besar. Kandungan nikel dalam tanah bisa serendah 0,2 ppm atau setinggi 450 ppm di beberapa jenis tanah liat, dan rata-rata kandungan sekitar 20 ppm. Nikel terdapat pada sebagian kacang-kacangan yang menjadi komponen penting beberapa enzim. Makanan lain yang kaya nikel adalah teh, memiliki 7,6 mg daun teh kering. Nikel bersenyawa sulfur dalam mineral milirate dan arsenik dalam mineral nikolit. Kebanyakan biji nikel diekstrak dari besi-besi sulfida. Penjelasan yang ketiga yaitu produksi unsur. Sebagian besar nikel yang ditambang berasal dari dua jenis deposit biji. Yang pertama adalah laterite, di mana mineral bijinya utamanya adalah limonit nikel, dan garnerite. Yang kedua adalah endapan sulfida magmatik, di mana mineral biji utamanya adalah penlandite. Dalam hal pasokan, wilayah Sudbury
Ontario, Kanada, menghasilkan sekitar 30% pasokan nikel dunia. Deposit Sudbury Basin diteorikan telah dibuat oleh peristiwa tabrakan meteorit besar-besaran di awal sejarah geologi bumi. Rusia memiliki sekitar 40% sumber daya dunia yang diketahui di deposit Norilsk yang sangat besar di Siberia. Penjelasan yang berikutnya yaitu senyawa unsur dan pembuatannya. Gambar yang pertama, nikel 2 klorida. Nikel 2 klorida biasanya tidak dihasilkan dalam makmal karena boleh dihasilkan dengan murah dalam industri serta tahan lama. Pemanasan hidrat nikel 2 klorida semata-mata tidak mencukupi untuk mendapatkan sebagian jenis kontang. Pertukaran hidrat kepada sebatian kontang boleh dilakukan melalui pemanasan dalam tionil klorida atau dalam gas hidrogen klorida. Perubahan dapat dilihat melalui perubahan warna daripada hijau ke kuning. Gambar yang ketiga yaitu nikel 1. Kompleks nikel 1 jarang terjadi, tetapi salah satu contohnya adalah kompleks tetrahedral NiBr atau PPH 3. Banyak kompleks nikel 1 yang memiliki ikatan Ni seperti K diamagnetik merah tua. Disiapkan dengan mereduksi K2NiCN6 dengan natrium amalgam. Senyawa ini dioksidasi dalam air membebaskan H2. Diperkirakan bahwa bilangan oksidasi nikel 1 penting untuk enzim mengandung nikel seperti NiFe yang mengkatalisis reduksi reversibel proton menjadi H2. Penjelasan yang berikutnya yaitu pemanfaatannya. 1. Campuran pada besi baja. Besi baja dengan kualitas yang tinggi tidak terlepas dari campuran kandungan nikel. Kandungan nikel membuat baja memiliki kekuatan yang baik dibanding besi baja yang hanya dicampur aluminium. Campuran nikel juga menjadikan besi baja tahan dari serangan karat. Hal demikian tidak dapat ditemukan pada besi baja murni. Yang kedua, pembuatan kawat. Dengan sifat tahannya terhadap karat, nikel juga bisa dimanfaatkan untuk campuran pembuatan kawat. Dalam hal ini contohnya seperti pembentukan turbin pesawat. Nikel kawat juga bisa dimanfaatkan sebagai alat laboratorium, khususnya pada alat penghantar panas yang baik. Yang ketiga yaitu pembuatan rangka otomotif. Kandungan nikel pada rangka otomotif menjadikan hasilnya terlihat lebih sini serta tidak mudah berkarat, sehingga pada akhirnya membuat rangka otomotif menjadi lebih awet karena tidak cepat rusak. Yang keempat yaitu pembuatan koin. Uang koin di Indonesia pada umumnya dibuat dari nikel karena sifatnya yang alot dan mudah dibentuk. Bahan ini terlihat lebih padat dan berat jika dibandingkan dengan aluminium. Pada 2010, Bank Indonesia meresmikan mata uang koin dengan bahan nikel yaitu pecahan Rp1.000. Yang kelima, campuran pembuatan stainless steel. Perabotan stainless steel umumnya menggunakan bahan nikel karena memiliki ketahanan terhadap karat, sehingga tidak heran seperti perabot dapur biasanya dibuat dari logam nikel. Dan penjelasan yang terakhir yaitu dampak penggunaan unsur dan senyawanya. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang positif dari segi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Morowali seiring dengan perkembangan industri pertambangan nikel dengan melihat kenaikan nilai IPM, menurunnya jumlah penduduk miskin, dan peningkatan PDRB, khususnya di sektor pertambangan dan industri pengolahan. Perkembangan industri nikel juga membawa beberapa dampak negatif, di antaranya budaya hidup konsumtif, kurangnya motivasi untuk mengembangkan usaha, kecenderungan masyarakat ingin mendapatkan sesuatu secara instan dan mudah. Peran pemerintah sangat penting untuk dapat meningkatkan motivasi
dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat Kabupaten Morowali, sehingga memiliki keinginan untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya untuk dapat memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik dan dapat menangkap peluang dalam pengembangan usaha. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.